sahabat, dan siapa saja di antara umat beliau yang bersungguh-sungguh dengan penuh kesetiaan mengikuti tuntunan dan ajarannya hingga akhir zaman tiba. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Betapa membahagiakan kebersamaan kita ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu di antara rumahnya, masjid, tempat yang agung dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan dalam sebuah majelis yang biasa, tapi ini menjadi majelis luar biasa, istimewa. Karena di majelis ini insyaallah kita akan bersama-sama menundukkan hati kita di hadapan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang sejatinya menjadi tuntunan bagi setiap umat Islam. Alhamdulillah. Di malam seperti ini, orang Indonesia biasa menyebutnya weekend, akhir pekan, banyak yang memanfaatkannya untuk bersama anggota keluarga bercengkerama bersama mereka. Ada pula yang barangkali mencari sebagian tempat untuk refreshing dan semisalnya. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala memilih kita, memudahkan bagi kita untuk hadir di rumahnya. Sambil menunggu datangnya waktu salat Isya tiba, kita bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla di dalam rangka belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan di dalam niat hati kita dari awal hingga akhirnya nanti. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kebersamaan kita ini direncanakan tersambung insyaallah dengan sesi yang kedua, masih di masjid yang sama insyaallah, tentang bagaimanakah konsep Islam yang ada di dalam Al-Quran, yang juga ada di dalam hadis, tentang panduan pilar-pilar mendidik buah hati kita. Perlu senantiasa kita ingat bahwa anak-anak kita adalah buah hati kita. Dan yang menyebutnya buah hati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul 'abdi," apabila anak seseorang itu meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikatnya. Allah bertanya kepada para malaikatnya, "Qabadtum walada 'abdi?" Apakah kalian telah mengambil anak hambaku? Para malaikat menjawab, "Na'am, benar ya Allah." Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali kepada para malaikatnya, "Qabadtum thamarata fuadih?" Kalian telah benar-benar mengambil, memanggil buah hati hambaku? Thamarata fuad disebutkan oleh Nabi SAW, anak adalah buah hati. Kita berbahagia dengan keberadaan anak. Allah bertanya kepada para malaikatnya, "Kalian telah memanggil buah hati hambaku?" Mereka menjawab, "Benar ya Allah." Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali, "Madza qala 'abdi?" Apa yang hambaku ucapkan? Kemudian para malaikat menjawab, "Hamidaka wastarja'." Hambamu ketika buah hatinya diambil, dia memujimu ya Allah. Dia kembali dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi diambil buah hatinya, ternyata dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala dan menyadari, meyakini sepenuhnya bahwa dia
dan segenap bagian hidupnya adalah milik Allah dan hanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mendengar jawaban para malaikat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ibnu li'abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi." Bangunkan oleh kalian untuk hambaku ini yang diuji dengan wafat putranya atau putrinya, tapi dia tetap memuji Allah, dia tetap kembali dengan mengucapkan kalimatus istirja'. Bangunkan untuknya satu istana, satu rumah di dalam surga, dan namakan istana tersebut dengan Baitul Hamdi. Dari hadis ini diketahui bahwa buah hati adalah penamaan yang memang disebutkan di dalam hadis oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, buah hati kita, anak kita, adalah bagian dari yang menghiasi kehidupan dunia kita. Ini adalah sebuah kenikmatan. Tapi di sisi yang lain, anak kita, buah hati kita adalah ujian, amanah yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di dalam sebuah ayatnya, tepatnya dalam surat Ali Imran ayat ke-14, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayatnya panjang, saya cukupkan pada yang berkaitan dengan pembahasan kita. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamah wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Allah berfirman dalam surat apa? Ali Imran, surat yang keberapa? Surat ketiga. Ayat keberapa? 14. Suratnya urutan ketiga. Ayatnya urutan 14. Allah berfirman, telah dijadikan penghias bagi manusia kecintaan, hasrat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada tumpukan harta benda berupa emas, perak, kendaraan, tunggangan, kuda-kuda pacuan yang cepat, ladang, ternak. Kemudian Allah menyebutkan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu hanya sekedar perhiasan kehidupan dunia, wallahu indahu husnul ma'ab. Dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala ada sebaik-baik tempat kembali, yaitu surga. Dalam ayat ini diketahui bahwa memang kecenderungan hati, kesukaan, kesenangan terhadap istri dan anak-anak adalah sesuatu yang wajar, manusiawi. Bahkan itulah yang menghiasi kehidupan dunia seorang hamba. Ini di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, ternyata anak kita, buah hati kita adalah ujian buat kita. Amanah yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Ujiannya bukan main-main. Bukan sekedar ujian di dunia, tapi juga ujian di akhirat. Karenanya Allah berfirman, ayat ini sudah sangat sering diingatkan kepada kita oleh para khatib, oleh para ustadz di podium-podium ceramah mereka. Surat At-Tahrim ayat 6. Saya cukup yakin hadirin sekalian juga sudah hafal. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Al-ayah. Wahai hamba-hamba yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian. Jaga dan lindungi diri anggota keluarga kalian. Dilindungi dari apa? Dijaga dari apa?
naro, dari ancaman siksa neraka. Kalau tidak dijaga, kalau tidak dilindungi, tidak diberikan perlindungan, maka diri kita atau keluarga kita bisa terancam dilahap oleh api neraka. Berarti anak kita yang menyenangkan kita, yang membuat kita itu merasa lengkap berada di kehidupan dunia kalau melihat mereka, ternyata ini juga bisa menjadi ancaman siksa kalau kita gagal ujian. Kalau kita tidak menjaga, kalau kita tidak melindungi mereka dari ancaman siksa neraka, ini berbahaya. Padahal amanah Allah Subhanahu wa taala harus dijalankan. Anak-anak kita, buah hati kita, ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang akan diminta pertanggungjawabannya. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'an ra'iyatihi." Seorang laki-laki adalah pemelihara, pemimpin di rumahnya untuk anggota keluarganya. Dan dia diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah akan kepemimpinannya tersebut. Hadisnya tidak berhenti. Apakah seorang suami atau seorang ayah saja yang bertanggung jawab akan anggota keluarga? Hadisnya berlanjut. Nabi bersabda, wal mar'atu. Ibu-ibu mohon diperhatikan ini. Sabda Nabi SAW, Nabi menyatakan, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Wanita, perempuan, istri, itu pemelihara di rumah suaminya dan terhadap anak-anak dari suaminya. Dan wanita itu pun akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian buah hati bukan hanya bagi ayah, tapi juga bagi bunda. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara berurutan, seorang laki-laki bertanggung jawab akan anggota keluarganya, seorang perempuan juga bertanggung jawab di rumah suaminya dan terhadap anak-anak dari suaminya. Pasangan suami istri mestinya menjadi partner yang baik, rekan yang baik, bekerja sama, berkolaborasi, bersinergi untuk bisa menyelamatkan buah hati mereka dari ancaman siksa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, berikut di kesempatan malam hari ini dan insya Allah disambung esok pagi, ada lebih kurang 10 pilar dasar. Bagaimanakah aku memberikan pendidikan sebagai proteksi, perlindungan, sekaligus harapan keberkahan untuk anak-anakku. Jika 10 hal ini dilakukan, insya Allah buah hati kita akan menjadi buah hati yang membahagiakan kita hidup di dunia, sebelum kelak mereka akan membahagiakan kita di akhirat. Dengan 10 hal ini kita jalankan sebaik mungkin, maka insya Allah kita akan meraih keberkahan-keberkahan memiliki anak yang mereka merupakan buah hati kita.
Pilar dasar yang pertama, hadirin sekalian, bahwa ketika seseorang ingin mendapatkan buah hati yang baik, dididik dengan pendidikan yang baik, maka madrasah pertamanya juga harus baik. Pilihlah istri yang salihah. Ustadz, saya sudah menikah. Menurut saya istri saya ya oke lah, tapi belum seberapa salihah Ustadz. Menurut saya belum cukup kesalihan istri saya untuk mendidik anak-anak saya. Kalau begitu, rangkul istri kita, didik dia menjadi ibu yang salihah bagi anak-anak kita. Belum terlambat. Dan tidak ada kata putus. Selama hayat masih dikandung badan, segenap usaha masih bisa kita lakukan. Pilihlah ibu yang salihah yang akan menjadi madrasah pertama mendidik anak-anak kita. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana selama ini alhamdulillah kita tahu bahwa seorang anak itu wajib berbakti pada orang tuanya. Wajib atau tidak? Ada yang bisa menyebutkan satu ayat atau satu hadis menyebutkan tentang kewajiban berbakti pada orang tua? Ada hadiah. Silakan, akhi. Mohon maaf, diulangi. Ridhallah fi ridhal walidain. Ridha Allah subhanahu wa ta'ala pada keridhaan kedua orang tua. Silahkan. Mohon dibantu. Jazakumullah khairan. Ada yang lain? Silahkan Bapak. Mumtaz. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah menetapkan, memutuskan agar kalian tidak menyembah kepada selain Allah dan hendaklah kalian berbakti kepada kedua orang tua. Silahkan Bapak. Silahkan. Barakallahu fiikum. Ada lagi yang bisa menyebutkan? Silahkan. Masya Allah. Mumtaz. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Tafadhal, silahkan. Kami berwasiat. Allah berfirman, kami berwasiat kepada semua manusia, hendaklah ia berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita tahu bahwa anak punya kewajiban bakti kepada kedua orang tua. Tapi masih perlu terus diingatkan bahwa orang tua, ayah dan bunda punya kewajiban untuk mendidik anaknya. Bukan hanya dari down top, dari anak berbakti pada orang tua, tapi juga sebaliknya. Orang tua punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Ayat 6 dalam surat At-Tahrim tadi, Qu anfusakum wa ahlikum, jaga diri kalian dan keluarga kalian, ditafsirkan oleh sahabat mulia Ali ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka ilmu agama, tanamkan kepada mereka adab dan akhlak yang mulia. Subhanallah. Jadi kewajiban kita sebagai orang tua harus sering diingatkan kepada orang tua. Sebagaimana anak punya kewajiban bakti kepada ayah bundanya, bahkan setelah mereka meninggal dunia sekalipun, tapi juga ada kewajiban setiap ayah dan bunda untuk menjaga dan melindungi putra-putri mereka dari ancaman siksa neraka. Bagaimana caranya? Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Tanamkan kepada mereka akhlak yang mulia. Pak Ustadz,
saya sudah masukkan anak saya di sekolah Islam? Apakah tanggung jawab saya sudah selesai? Belum. Loh, kok belum Pak Ustadz? Sekolah hanya menjalankan peran bantu. Peran utama tidak pernah lepas dari pundak kedua orang tua. Sekolah berbatas waktu. SD 6 tahun, tingkat SMP 3 tahun, setingkat SMA 3 tahun. Hanya itu. Begitu si anak selesai dari perjalanan pendidikan formalnya, dia akan terlepas dari lembaga tersebut. Maka sekolah hanya menjalankan peran bantu, bukan peran utama. Peran utamanya siapa? Pemeran utamanya adalah kedua orang tua. Dari mulai si anak dilahirkan, sampai mereka orang tua menutup hayat mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, alhamdulillah saya belum menikah Pak Ustadz. Kalau begitu apakah saya mencari istri yang salihah? Tepat. Cari istri yang salihah. Cantik nggak apa-apa, yang penting salihah. Kalau dia pandai masak nggak apa-apa, yang penting salihah. Karena dipilihnya seorang wanita untuk menjadi istri kita sebagai istri yang salihah, itu langkah pertama kita menjalankan ujian amanah kalau nanti kita dianugerahi anak-anak yang menjadi buah hati kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan kondisi bahwa laki-laki itu umumnya menikahi wanita karena satu di antara 4 sebab pendorong. 4 sebab dan motivasi. Nabi bersabda, tunkahul mar'atu li arba' limaliha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha. Fadfar bidhatid din taribat yadak. Kata baginda Nabi SAW, seorang wanita itu dinikahi oleh seorang pria dengan dorongan satu di antara 4. Ada yang karena hartanya. Ini perempuan anak orang kaya, saya nikahi saja, biar saya santai, nggak usah repot berikan nafkah. Ada yang seperti itu? Ada. Ada pula wanita yang dinikah dengan dorongan, dinikahi oleh seorang pria dengan dorongan garis keturunannya yang baik. Anaknya pejabat, anaknya jenderal bintang 7, anaknya gubernur, anaknya menteri, anaknya raja, anaknya presiden, anaknya ningrat. Ada yang dinikahi seperti itu? Ada. Ada pula yang dinikahi karena kecantikan fisiknya, wajahnya, kemolekan tubuhnya, dan seterusnya. Ada. Dan ada pula yang menikahi seorang wanita karena pertimbangan kesolihan agamanya. Nabi menggambarkan realita. Kemudian Nabi berpesan, fadfar bidhatid din, menikahlah engkau dengan wanita yang memiliki kesolihan agama, taribat yadak, engkau akan bahagia. Bagi para suami yang merasa sudah terlanjur punya istri dan punya penilaian tertentu terhadap istrinya, mungkin belum sepenuhnya salihah, angkat tangan kita, raih tangannya. Sayangku, aku masih cinta kepadamu. Ayo kita melangkah bersama menuju surga, bawa anak-anak kita ikut serta. Bagaimana caranya? Bentuk kesolihan diri. Belajar agama agar dengan tuntunan tersebut kita jalankan biduk rumah tangga. Yang belum terlanjur karena belum menikah, ingat, carilah istri yang salihah. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man razaqahu Allahu imra'atan salihatan
faqad a'anahu ala syatri dinihi falyattaqillaha fi syatril baqi. Apabila seorang laki-laki dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala istri yang salihah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Hendaklah ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada separuh yang tersisa. Makanya kata Nabi SAW, Nabi berdoa, bersabda isinya doa. Kata beliau, semoga seorang laki-laki mendapatkan kasih sayang dari Allah. Manakala dia bangun di malam hari, dia ambil air wudhu, kemudian dia salat malam. Dia lihat istrinya masih tidur, dia bangunkan. Kalau istrinya belum mau, dia percikkan air agar istrinya bangkit untuk salat. Didoakan oleh Nabi dapat kasih sayang laki-laki seperti ini. Nabi melanjutkan, dan semoga Allah memberikan kasih sayang kepada seorang wanita salihah. Dia bangun di malam hari, dia ambil air wudhu, dia salat malam, dia dapatkan suaminya masih tidur, dia bangunkan. Manakala suaminya belum mau untuk bangun, dipercikkan air. Percikkan ya. Bukan. Dipercikkan air agar ia bangun. Jadi pasangan suami istri ini membangun cinta kasih di antara mereka di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang suami dan istri sudah satu frekuensi dalam membangun rumah tangga, akan mudah bagi mereka insya Allah untuk mendidik buah hati mereka di atas tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pilar dasar yang pertama. Apa tadi? Pilih istri yang salihah. Saya tidak tahu, tapi mungkin ada yang berpikir, Pak Ustadz, saya sudah punya satu. Apakah ada anjuran untuk yang kedua? Kalau belum mampu, jangan berani-berani. Ini bukan coba-coba. Ini bukan tebak-tebak buah manggis. Ini adalah tuntunan syariat yang mulia. Karena betapa banyak seorang laki-laki merasa, tenang Pak Ustadz, saya mampu, duit saya banyak. Kemudian dia menjalankan tuntunan poligami, akhirnya kacau. Kacau dengan yang baru, kacau pula dengan yang lama. Islam tidak menghadirkan kekacauan. Yang kacau si pelaku karena dia belum membekali dirinya dengan tuntunan semestinya saat menjalankan pernikahan. Oleh sebab itu, yang sudah menikah berpikirnya adalah bagaimana aku gandeng tangan istriku. Ayo sayangku, kita menuju surga bersama-sama dengan tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Pilar dasar yang kedua, hadirin sekalian, adalah tanamkan sekuat mungkin tauhid dan akidah. Tanamkan sekuat mungkin tauhid dan akidah. Tauhid yang paling utama. Akidah prioritas utama. Jangan sampai tauhid dan akidah ini dinomor duakan. Atau bahkan lebih daripada itu. Jadikan tauhid yang paling utama. Bukankah kita membaca setiap saat, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Katakan, sesungguhnya salatku, sembelianku, hidup dan matiku aku korbankan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Mengabdikan diri untuk Allah. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita, didik mereka pertama kali. Yang selalu utama, kapanpun mendidik anak urusan akidah, tauhid.
Hubungkan anak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikat kuat-kuat anak kita punya hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bila tidak, apalagi di zaman seperti sekarang, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, subhanallah, kita sering hanya bisa gigit jari. Kita hanya sering bisa mengerutkan dahi, mengelus dada, tanda prihatin. Padahal Islam sudah menuntunkan. Bagaimana caranya? Tanamkan akidah. Contoh sederhana adalah gadget. Ini gadget sering diangkat dan memang harus sering selalu diingatkan. Gadget itu banyak manfaatnya di zaman sekarang. Banyak manfaatnya, alhamdulillah. Alhamdulillah, banyak sekali manfaatnya. Tapi tidak kurang-kurang juga banyaknya kerusakan. Disebabkan gadget. Sebagaimana banyak manfaatnya, jangan salah, kerusakan pun banyak disebabkan oleh gadget. Solusinya, wallahu a'lam, bukan kau tak boleh gadget nak. Karena kalau dilarang oleh orang tua, bisa saja si anak mendapatkan gadget dari temannya. Dari kakeknya, dari neneknya, dari kerabatnya, dari tetangganya. Sehingga dampak buruk justru lebih tidak bisa terpantau dan sulit untuk diluruskan. Jadi bagaimana Pak Ustadz? Berikan kesempatan mereka mengenal gadget. Anak-anak kita boleh kenal gadget Ustadz? Boleh. Tapi tanamkan akidah. Nak, ayah, bunda tidak bisa mengawasimu setiap waktu. Tapi kau diawasi dengan begitu teliti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan kepada mereka hal tersebut. Kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita. Setiap waktu tidak bisa. Saya sering mendapatkan orang tua tiba-tiba menyalahkan pihak sekolah. Pak Ustadz, Pak Guru, Ibu Ustadzah, bukankah saya sudah titipkan anak saya kepada Bapak Ibu Guru sekalian untuk dididik? Kok hasilnya tidak baik? Stop bicara tentang hasil. Jangankan yang bukan orang tua kandungnya. Kita sebagai orang tua kandungnya juga belum tentu berhasil. Kita sebagai orang tua kandungnya pasti berhasil mendidik anak kita? Belum tentu. Hasil di tangan siapa? Tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka awali dengan yang sangat diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu tauhid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan. Di antaranya Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan wasiat Luqman kepada putranya dalam satu surat yang khusus, bahkan satu surat itu disebut surat Luqman ayat 13 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana seorang ayah salih menitipkan pendidikan kepada anaknya. Pertama kali adalah tauhid. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai putraku, jangan kau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Tanamkan. Lihat ayat berikutnya. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Nah, seandainya ada sebiji zarrah, sebiji khardal, dia ada di tengah-tengah lapisan langit. Sebiji khardal ini ada di tengah-tengah lapisan bumi atau berada di dalam batu besar.
Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan bisa menghadirkannya. Ya'ti bihal. Tidak sedikit pun ada yang terluput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha latifun khabir. Nah, sesungguhnya Allah itu maha halus, maha teliti. Tanamkan pada anak kita. Sekalipun ayah tak melihatmu melakukan sesuatu yang keliru, sekalipun bunda tidak melihatmu melakukan sesuatu yang melanggar ketentuan hukum Allah, ingat nak, Allah maha melihatmu dan mencatat semua yang kau lakukan. Tauhid. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah sebentar lagi dikumandangkan adzan salat isya. Kita break dulu, insyaallah kita salat isya terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan kembali setelah salat biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Cek. Baik, kami undang kepada teman-teman sekalian untuk mengajukan pertanyaan untuk ditulis terlebih dahulu. Silakan nanti disampaikan kepada kami dan akan dijawab pada waktunya. Baik, kita jeda salat isya.
Iya, buat yang merasa kehilangan anak bisa di meja panitia di sebelah kiri saya. Ya di sebelah kanan masjid. Tafadhal Ustaz. Cek. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan kembali sedikit. InsyaAllah nanti bisa disambung kembali di esok hari. Tadi kita terhenti pada pilar dasar yang kedua dalam panduan bagaimanakah mendidik anak-anak buah hati kita. Yang pertama tadi apa? Mencari istri yang salihah, mencari dan atau membentuk istri yang salihah. Kemudian yang kedua, menanamkan sekuat-kuatnya, sekokoh-kokohnya tauhid, akidah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, waktu beliau masih sangat kecil, masih belia, Rasulullah SAW pernah membonceng beliau di atas satu hewan tunggangan, mungkin keledai atau semisalnya. Kemudian Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, dan pesan itu sekaligus juga sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Abdullah bin Abbas yang masih kecil, sepupu Rasulullah SAW yang terjarak cukup jauh dari sisi usia, sehingga setiap atau sebagian orang mengira bahwa Abdullah bin Abbas adalah keponakan Nabi. Bukan. Abdullah bin Abbas adalah sepupu Rasulullah SAW, namun usia mereka terpaut jauh. Maka Rasulullah SAW menanamkan tauhid yang kuat pada diri Ibnu Abbas. Beliau bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Nak, kemarilah. Aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ternyata apa yang beliau ajarkan itu semuanya tauhid. Ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah batasan hukum Allah, niscaya kau akan dapatkan Allah ada di hadapanmu, menolongmu, memberikan taufik kepadamu, memudahkan urusanmu. Ini tauhid. Kalau kau menjaga hukum-hukum Allah yang halal, yang haram, yang wajib, yang sunnah dan seterusnya, kau jaga, kau junjung tinggi, kau amalkan, pasti Allah akan menjagamu. Sekalipun ayah sudah tidak ada, bunda sudah tidak ada, tapi kalau kau menjunjung tinggi tuntunan agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Siapa yang tidak ingin dijaga oleh Allah? Tanamkan ini kepada anak kita. Siapa yang bilang bahwa kita panjang usia? Kita orang tua umumnya meninggal dunia lebih dahulu daripada anak-anak kita. Tidak selamanya kita bersama dengan anak-anak kita. Tidak selamanya. Hanya hitungan saja, begitu cepat waktu berlalu, ternyata kita sudah berpisah. Tanamkan kepada mereka, jika kau menjalankan hukum Allah dengan baik,
kau menjunjung tinggi ketetapan-ketetapan Allah, pasti Allah akan menolongmu. Pasti Allah akan menjagamu, melindungimu, memudahkan urusanmu. Yang kedua, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, berdoa, memintalah kepada Allah. Jika kau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Kau lapar, minta kepada Allah agar diberikan nikmat makanan sehingga bisa kenyang. Kau haus, minta kepada Allah Subhanahu wa taala nikmat minum agar hilang dahagamu. Kau sakit, ingat bahwa yang mengujimu dengan sakit adalah Allah dan Dia saja yang mampu menyembuhkan sakitmu itu. Jika kau tersimpang arah, kau kehilangan panduan di jalan, kau tersesat mencari jalan yang benar untuk kau tempuh, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kau meminta, jika kau berdoa, berdoalah meminta kepada Allah. Jika kau memerlukan pertolongan, mohonkan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid 2. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Yakinlah nak, seandainya seluruh umat manusia ini bersatu, berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, manfaat itu tidak akan sampai kepada engkau kecuali bila memang manfaat itu telah tercatat dalam garisan takdirmu. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Dan seandainya seluruh umat manusia bersatu untuk mencelakakanmu, celaka itu tidak akan menyentuhmu kecuali bila memang celaka itu telah ditetapkan dalam garisan takdirmu. Allahu Akbar. Tauhid. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena takdir telah diangkat, lembarannya telah mengering. Ini tauhid diajarkan. Saat anak kita sakit, Bapak Ibu sekalian, coba manfaatkan. Ketika anak kita sakit, demam misalnya, sakit perut, muntah-muntah, dan seterusnya, sampaikan kepada anak kita, nak, ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhluf li khairan minha. Sesungguhnya kita milik Allah. Kita hanya akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan aku pahala dalam musibahku ini dan gantikan untukku dengan yang lebih baik. Ingat nak, sakit ini datang dari Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala saja yang bisa menyembuhkanmu. Bukan ayah, bukan bunda, bukan obat, bukan dokter, tapi Allah. Yakinkan kepada mereka. Pilih diksi kata-kata yang tepat menunjukkan tauhid. Yang menyembuhkan bukan dokter, yang menyembuhkan bukan obat. Mereka perantara pengobatan. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Tanamkan kepada anak kita itu. Inilah pendidikan terbaik buat buah hati kita. Di dalam jalur riwayat yang lain selain At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfazillah tajidhu amamak. Ta'arraf ila Allah fir raqa, ya'rifka fis syiddah." Nah, selalu ingat kepada Allah dalam keadaan senangmu, lapangmu. Niscaya Allah akan mengingatmu dalam kondisi sempit dan sulitmu. Kalau kau sedang senang, kau sedang lapang, kau sedang bahagia, jangan lupa. Ingat Allah. Itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu semoga Allah mengingatmu tatkala kau lagi sempit, kau sedang sulit. Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa annama akhta'aka lam yakun liyusibak. Nah, apa yang bukan bagian dari jatah takdirmu tidak akan sampai kepada engkau.
Tapi kalau sesuatu memang bagian dari garisan takdirmu, tidak akan keliru sampai kepada orang lain. Yakin saja. Subhanallah. Tauhid. Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Nah, yakinlah nak, kemenangan dari Allah pasti akan beriringan dengan kesabaran. Setiap kali ada kondisi yang sangat menghimpit, Allah pasti berikan jalan keluar. Dan dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Tanamkan pada anak kita agar mereka bergantung kepada Allah. Agar mereka selalu terikat hati dengan Allah. Ini salah satu tanda keberhasilan kita mendidik buah hati kita. Ini pilar dasar yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adalah banyaklah kita meminta, berdoa, merengek, mengemis kepada Allah Subhanahu wa taala agar anak-anak kita, buah hati kita dijadikan sebagai anak-anak yang salih dan salihah. Minta kepada Allah. Kesalihan itu anugerah dari Allah, bukan hasil perjuangan kita sebagai orang tua. Iya, kita berjuang. Iya, kita punya effort, pengorbanan. Ada sesuatu yang kita lakukan agar anak kita menjadi salih, salihah, agar mereka bisa dapat hidayah, agar mereka dekat kepada Allah. Tapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lupa dengan kisah Nabi Nuh alaihi salam. Berdakwah 950 tahun. Usia beliau lebih panjang daripada itu, 950 tahun. Ternyata yang beriman kepada beliau hanya sejumlah yang naik di atas bahtera, di atas kapal. Sekitar 80 orang saja. Di antara 80 orang itu ada 3 putra dari 4 putra Nabi Nuh alaihi salam. 3 naik kapal, 1 menjadi contoh nyata. Diabadikan dalam Al-Quran. Wahai para orang tua, hasil bukan di tangan kalian. Hasil di tangan Allah. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah, mengajak keluarga tercintanya untuk beriman kepada Allah. Dari 4 putranya, 3 saja yang dapat hidayah, 1 tidak. Ham, Sam, Yafith naik ke kapal. Yam terbawa oleh banjir bandang yang dahsyat yang mewafatkan seluruh umat manusia. Yang ada di atas kapal itulah mereka yang masih hidup. Dan semua yang di atas kapal itu pada akhirnya meninggal dunia tanpa berketurunan kecuali 3 anak Nabi Adam, Nabi Nuh alaihi salam. Sam, Ham, Yafith. Adapun Yam, di detik-detik terakhir, ya bunayyarkam ma'ana. Nak, naiklah kapal nak, naiklah kapal nak. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kau bersama mereka yang sudah kafir. Anaknya angkuh, congkak. Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan naik gunung saja ayah. Kalau aku berada di puncak gunung itu akan menyelamatkanku dari banjir ini. Karena banjir yang terjadi di zaman Nabi Nuh bukan banjir biasa. Airnya turun dari atas langit berupa hujan yang deras dan keluar dari bumi. Hatta idza farat wa farat tanur. Tungku-tungku yang biasa buat masak keluar api, ternyata keluar air juga. Dari 2 arah. Bahkan diiringi dengan angin yang kencang sehingga bergelombang-gelombang ombak. Nah, naiklah kapal nak. Jangan kau bersama dengan mereka yang kafir. Tidak ayah. Aku akan naik gunung. Akan menyelamatkan dariku.
Qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali yang disayang oleh Allah. Allah perintahkan ayah ini utusan Allah, nak. Ayah ini seorang nabi, nak. Ayah diperintahkan oleh Allah naik ke atas kapal, ajak kau untuk naik bersama ayah. Gak ada yang bisa menyelamatkan siapapun hari ini kecuali Allah. Wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Di tengah-tengah bincang-bincang ini, banjir bandang menghalangi mereka. Ternyata putra Nabi Nuh alaihi salam terbawa banjir, meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menanamkan tauhid kepadanya? Ayahnya. Ayahnya manusia biasa seperti kita, bukan seorang nabi. Hasilnya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banyak berdoa, ya Allah, minta. Sebagian orang tua kadang-kadang hanya bingung, Ustadz, bagaimana Ustadz? Anak saya begini, anak saya begitu. Ketika diberikan arahan, sudah berdoa. Oh, kalau berdoa jangan tanya, Ustadz, saya tidak pernah putus doa. Berdoanya seperti apa? Ya doa setelah sholat. Menangis pernah. Di sepertiga malam terakhir, di kegelapan malam, minta kepada Allah, ya Allah berikan hidayah kepada anakku. Ya Allah jangan biarkan anakku tersesat, terpaling jalannya, tersimpang arahnya. Jangan ya Allah, berikan petunjuk kepadanya ya Allah. 1 kali, 2 kali, 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, terus sampai kita meninggal dunia. Kita atau anak kita, terus, jangan putus. Jangan putus asa. Sudah Ustaz, saya sudah menyerah Ustaz. Loh, jangan menyerah. Tapi anak saya sudah kena narkoba. Berdoa kepada Allah. Nasihati anak kita, nak, jangan. Itu jelek, itu buruk, itu dimurkai Allah. Itu akan menjauhkanmu dari surga. Ayo nak, sini sama ayah, sama bunda. Terus. Diiringi doa. Doa lagi. Kita ini siapa? Para nabi saja, mereka diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala doa-doa mereka untuk kebaikan anak-anak mereka. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diusir dari Babilonia, Irak, beliau menuju Harran di Syam. Qala inni muhajirun ila rabbi sayahdin. Aku berhijrah menuju Allah. Allah akan memberikan petunjuk kepadaku. Qala rabbi habli minas salihin. Belum menikah, beliau sudah berdoa minta diberikan anak keturunan yang saleh. Menikahlah beliau dengan Sarah. Terus. Baru usia 84 tahun kurang lebih beliau dikaruniai anak berupa Ismail dari istri kedua beliau yaitu Hajar. Bersabar menunggu puluhan tahun. Ternyata anaknya seorang yang saleh. Siapa? Ismail. Ternyata dikaruniai juga anak yang kedua dari istri pertamanya, Ishak, nabi juga. Berdoa. Nabi Zakaria, itu di awal surat Maryam. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi shaqiyya. Subhanallah. Zakaria sudah tua, Nabi Zakaria alaihi salam sudah tua. Tapi beliau melihat keajaiban yang terjadi pada Maryam, putrinya Imran. Maryam ini wanita yang diwakafkan oleh ibundanya untuk menjadi perawat, penjaga, pemelihara Masjidil Aqsa. Karena perempuan maka beliau diberikan satu tempat mihrab di satu bagian tertentu di Al-Masjidil Aqsa. Sampai sekarang kalau jamaah sekalian pergi ke Masjidil Aqsa, biasanya ditunjukkan tempat di sana kurang lebih posisi mihrabnya Maryam.
Keajaiban terjadi. Maryam ini hamba yang sangat salihah. Selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Allah berikan keajaiban. Selalu ada tumpukan makanan berupa buah-buahan di depan pintu mihrabnya. Tidak ada yang mengantarkan, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih uniknya lagi, buah-buahan ini adalah buah-buahan yang hanya biasa tumbuh di musim panas, tapi hadir di musim dingin. Buah-buahan yang biasa tumbuh hanya di musim dingin, ternyata dia hadir di musim panas. Zakaria alaihi salam melihat, ajaib ini. Kalau Maryam punya ayah yang saleh namanya Imran. Imran meninggal dunia sebelum Maryam dilahirkan. Allah berikan Imran anak yang salihah. Aku tidak boleh putus asa. Beliau berdoa, ya Allah, Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah rapuh. Washta'ala ar-ra'su syaiba. Rambutku sudah masak berwarna putih. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Tapi aku tidak berputus asa ya Allah untuk berdoa kepada Engkau. Sampai kemudian Allah berikan kabar gembira. Wahai Zakaria, nubasyiruka biyahya. Kami memberikan gembira, kau akan punya anak. Langsung Allah sebutkan namanya, anakmu bernama Yahya. Putus asa? Jangan. Minta sama. Ya Allah, aku khawatir kalau anakku salah pilih teman. Ya Allah, aku tidak tahu apakah usiaku panjang, aku bisa menemani anakku. Terus dia tumbuh, berkembang di atas keimanan kepadamu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, jangankan kita. Para nabi saja tidak malu terus meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita malu? Kenapa kita ragu? Kenapa kita separuh-separuh? Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku mendirikan salat, aku beserta anak keturunanku, kami, jadikan kami sebagai para penegak salat. Ya Allah, kabulkan doa kami. Subhanallah. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah patung berhala. Berdoa. Minta kepada Allah agar dijaga anak-anaknya, dirawat, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan iman, dengan takwa, dengan kesalihan. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, pilar dasar keberhasilan mendidik anak, bagaimana caranya? Yang ketiga adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu kami ingatkan, jangan sekali-kali kita sebagai orang tua mendoakan keburukan bagi anak. Jangan sekali-kali. Kenapa? Karena doa orang tua untuk anaknya, apakah doa baik ataukah doa buruk, mustajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti mustajab, tidak perlu diragukan lagi. Pasti dikabulkan oleh Allah. Nomor 1 yang Nabi sebutkan, du'aul walid liwaladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Dalam riwayat yang lain, du'aul walidi ala waladihi. Doa kebaikan atau doa keburukan orang tua untuk anaknya mustajab. Jangan sampai terlepas dari lisan kita, dari panjatan doa kita, memohon keburukan buat anak kita. Na'udzubillah. Jangan. Kamu ini bikin kesal ayah, bikin kesal bunda. Dasar anak bodoh. Stop.
Ketika kita kesal, dasar anak soleh. Berusaha agar semua yang terucap dari lisan kita berupa doa permohonan untuk anak-anak kita adalah kebaikan. Karena 3 doa yang pasti mustajab, tidak perlu diragukan. Nomor 1 adalah doa orang tua untuk anaknya. Yang nomor 2, doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Yang ketiga, dalam satu riwayat disebutkan du'aul mazlum, doa orang yang teraniaya. Dalam riwayat yang lain, du'aul musafir, doa orang yang sedang dalam safar. Ini doa-doa orang yang berkesempatan mustajab permintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua, wahai ayah, wahai bunda, wahai bapak, wahai ibu, wahai ummi, wahai abi, perbanyak doa kebaikan untuk anak-anak kita, buah hati kita. Jangan sekali-kali kita berdoa keburukan dalam keadaan sekesal apapun kita. Doa yang baik, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, di dalam beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa sebagian kaum musyrikin saja Allah kabulkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang sebagian kaum musyrikin yang sedang berada di atas laut, di atas kapal, mereka diombang-ambing oleh hempasan ombak. Da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ini mereka musyrik. Tapi ketika mereka sadar tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dalam hantaman ombak ini kecuali Allah, mereka doa dengan penuh ketulusan kepada Allah. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Setelah Allah selamatkan mereka sampai di daratan kembali, mereka mengulang kesyirikan lagi. Kata para ulama, di antara hikmah yang bisa kita petik dari ayat ini adalah kalau orang musyrik saja berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan, merengek, dia meminta, mengemis kepada Allah, Allah kabulkan. Apalagi doa seorang muslim, muslimah, mukmin, mukminah. Jangan putus asa dari doa. Apalagi menceritakan keburukan anak kepada teman kita di medsos. Cerita-cerita di medsos, bikin status. Bagaimana ya caranya agar anak kita tidak tantrum? Bagaimana ya supaya anak kita nurut kalau kita bilangin? Seakan-akan memberitahukan kepada siapa saja yang membaca, anak saya sedang susah diatur. Stop. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Konsultasi kepada psikiater, psikolog anak, dokter dan lain sebagainya. Itu tidak membantu. Kalau Allah tidak berikan hidayat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelamatkan hamba tersebut. Minta kepada Allah, minta hidayah untuknya. Ada seorang pemuda Yahudi dulu menjadi pelayan Nabi SAW. Yahudi dia, masih muda. Kemudian suatu hari dia sakit. Maka Rasulullah SAW menjenguknya. Karena Rasul melihat ada potensi dakwah, Nabi datang untuk menjenguk pemuda Yahudi yang sakit itu. Dia melayani Nabi, jadi pelayan Nabi. Ada transaksi jual beli jasa. Dia melayani, Nabi membayar jasanya. Kemudian di tengah-tengah sakitnya itu Nabi mendekat, Nabi berdakwah. Aslim taslam. Qul la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Niscaya Allah akan menyelamatkanmu. Kemudian pemuda Yahudi ini melihat ada ayahnya di sisi yang lain. Dia lihat ayahnya diam. Tidak berkata apa-apa, tapi seakan dia minta izin kepada ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, "Ati' ya bunayya, ati' Abul Qasim." Wahai putraku, penuhi panggilan Abul Qasim, yaitu Muhammad SAW. Kemudian pemuda Yahudi ini melihat wajah Nabi SAW. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hidayah di tangan siapa, Pak?
Allah. Kalau hidayah di tangan Allah berarti kita minta hidayah untuk anak kita kepada siapa? Pada Allah. Ya Allah, minta. Inilah 3 pilar dasar yang bisa kita kaji. Insya Allah kita lanjutkan kembali. Masih ada 7 yang tersisa. Esok pagi biidnillahi ta'ala. Semoga yang 3 ini sudah dicatat. Beberapa muqaddimah di awal tadi juga sudah disampaikan. Kita sambung besok pagi insya Allah ta'ala. Demikian saja wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ustadz. Jazakumullah khairan atas ilmu yang bermanfaat yang telah disampaikan. Berikut ini pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika mendidik anak, bolehkah mertua ikut campur? Dan mertua sering membandingkan cara beliau mendidik anak-anak beliau. Mohon nasihat dan penjelasannya Ustadz. Barakallahu fikum. Kalau pertanyaannya boleh, boleh. Bolehkah mertua atau orang tua ikut mendidik anak? Kalau frekuensinya sudah sama, boleh. Belum sama Ustadz, ya kalau begitu disamakan dulu. Semampu mungkin. Samakan frekuensi pendidikan kita dengan orang tua kita, dengan mertua kita, agar pendidikan kita menjadi lebih kuat lagi, memberikan dampak positif kepada pendidikan anak. Boleh. Jangankan mertua, mohon maaf, kalau kita titipkan anak kita ke lembaga pendidikan, sekolah, mereka itu kerabat kita atau bukan? Bukan siapa-siapa kita, tapi kita titipkan pendidikan anak kita pada mereka. Kenapa bisa? Karena frekuensinya sudah sama. Jadi kalau frekuensinya sudah sama, sama-sama menuju tauhid, sama-sama mengobsesikan surga, sama-sama berpijak di atas Al-Quran dan hadis. Kalau sudah sama semua ini, ayo kakek, nenek, ayo kita sama-sama. Hanya di dalam Al-Quran, dalam surat Ar-Ra'd, dalam surat Ar-Ra'd ayat 24 sekitar itu dan seterusnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang masuk surga keluarga bersama-sama. Apa Ustaz ayatnya? Hah? Ada di Dzariyat. Naam, ada juga dalam surat Adz-Dzariyat. Dalam surat At-Tur, dalam surat Ar-Ra'd. Aduh, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab qablahu. Ada yang hafal Al-Quran ini? La haula wa la quwwata illa billah. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bisa masuk surga sekeluarga bersama-sama, kakek, nenek, ayah, bunda, sama anak, cucu ke bawah, bisa kumpul. Ya. Yadkhulun alaihim aywah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 23 dan seterusnya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 22 dan seterusnya. 23 terutama. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga-surga Aden yang akan dimasuki oleh orang-orang yang saleh. Ini frekuensi samanya di sini, saleh. Siapa yang masuk surga? Orang-orang saleh. Mereka tidak sendirian. Mereka bersama kakek, nenek, buyut sampai atas. Wa azwajihim, suami atau istri, pasangan hidup. Wa dzurriyyatihim, anak, cucu, semua bisa masuk surga dengan frekuensi yang sama. Salah, kesalihan. Disitulah kemudian Allah memberikan kabar gembira. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar.
Para malaikat akan masuk dari semua pintu surga, menyambut mereka. Selamatan buat mereka, buat kalian, disebabkan kesabaran kalian dahulu di dunia. Ini surga sebaik-baik tempat kembali. Kembali kepada pertanyaan. Bolehkah orang tua atau mertua ikut mendidik anak? Boleh. Dengan catatan mereka sudah satu frekuensi. Kalau kita mengajak anak kita kepada satu arah, tapi yang lain mengajak arah yang berbeda, anak bingung. Dan pembentukan karakteristik pendidikannya tidak nyambung. Sekali lagi, boleh. Jangankan mertua atau orang tua. Orang asing kita saja, artinya bukan kerabat kita, bukan keluarga kita, kita bisa titipkan anak kita kepada mereka dalam hal pendidikan karena kita sudah merasa satu frekuensi bersama mereka. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Apa benar Allah malu jika ada hambanya berdoa kemudian tidak dikabulkan? Naam. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha hayyun karim, yastahi idza rafa'a al-'abdu yadayhi ila as-sama'i yaqulu ya Rabbi, fayaruddahuma sifran khaibatain." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Allah Maha hidup, Allah Maha mulia, Allah malu kepada hambanya jika hamba tersebut mengangkat kedua tangannya berdoa, meminta ya Rabbi, kemudian diturunkan tangan tersebut sementara Allah tidak mengabulkan doanya, Allah malu. Tapi ingat, ketika disebutkan Allah itu malu, jangan bayangkan malunya Allah seperti malu kita sebagai manusia. Allah punya sifat, yang sifat itu sama, namanya, tapi hakikatnya berbeda. Contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwas samiul basir." Allah itu Maha mendengar, Allah Maha melihat. Kan kita juga mendengar, kita juga melihat. Tapi tentu saja penglihatan dan pendengaran Allah tidak sama dengan penglihatan dan pendengaran kita. Penglihatan dan pendengaran Allah sesuai dengan kesempurnaan, dengan keagungan, dan dengan keindahannya, sementara pendengaran dan penglihatan kita manusia sesuai dengan keterbatasan kita. Saya coba sebutkan sebuah perbandingan kecil. Mohon maaf, kucing punya mata? Kucing punya mata? Punya. Melihat atau tidak? Melihat. Kita punya mata? Punya. Kita juga melihat. Apakah mata dan penglihatan kita dengan mata dan penglihatan kucing sama? Tidak sama, jelas. Sama-sama punya mata. Dia punya mata, kucing punya mata, kita juga punya mata. Sama-sama dikatakan kucing melihat, kita juga melihat. Apakah hakikatnya sama? Tidak. Kita punya telinga? Punya. Gajah punya telinga? Sama telinga kita dengan telinga gajah. Kalau di antara sesama makhluk saja ada kesamaan nama tapi berbeda hakikatnya, apalah lagi antara kita sebagai makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan benarkah bahwa Allah itu malu kepada seorang hamba yang berdoa kemudian Allah tidak mengabulkan? Benar. Tapi malu Allah tidak sama seperti malu seorang hamba. Allah malu kalau ada seorang hamba yang meminta kepada Allah dengan penuh rengekan, kemudian Allah tidak mengabulkan dengan syarat. Syaratnya adalah tidak ada penghalang dikabulkannya doa. Ini juga penting sebetulnya untuk kita bahas, tapi waktu tidak memungkinkan. Banyak orang kemudian merasa putus asa berdoa. Ustadz, saya sudah doa banyak, panjang, lama, tapi Allah tidak kunjung mengabulkannya. Jawabannya boleh jadi itu disebabkan ada penghalang-penghalang terkabulnya doa. Kau makan yang haram, kau minum yang haram, kau pakai pakaian yang haram, kau diberi dari sesuatu yang haram, kau berdosa dan belum bertaubat, kau menzalimi orang dan orang yang dizalimi berdoa, ya Allah jangan kabulkan doanya. Semua mungkin untuk bisa menghalangi dikabulkannya doa. Itu masalahnya. Tapi hukum asalnya doa dikabulkan.
Hadirin masih ingat gak ayat kewajiban berpuasa dalam surat Al-Baqarah ayat berapa? Biasanya ini diingatkan di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Surat Al-Baqarah ayat 183. Catat ya dalam memori. Ayat 185. 184 masih ayat puasa. 185 masih ayat puasa. Loncat 187 juga ayat puasa. 186 beda. Apa isinya? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka bahwa aku dekat. Allah dekat. Tidak perlu berspekulasi dengan makna bagaimana Allah dekat. Allah menjelaskan kedekatannya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah dekat karenanya Allah Maha mengabulkan doa siapapun yang meminta kepadanya. Bukti kedekatan Allah salah satunya adalah Allah mengabulkan doa permohonan seorang hamba. Al-Baqarah 186. Nanti lihat di surat yang lain. Surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Sehingga para ulama berkata, kaidah doa hukum asalnya diterima. Hukum dasarnya doa seorang hamba kepada Allah diterima. Selama tidak terhalang dengan penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Bahkan Allah itu marah kalau kita tidak meminta kepadanya. Nabi bersabda, man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan marah kepadanya. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah akan marah kepada dia. Sombong sekali dia tidak minta. Minta kepada Allah. Penyair dalam bahasa Arab berkata, la tas'alanna bunayya Adam hajatan fasalilladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam in sa'altahu yaghdabu. Jangan sekali-kali kau minta kepada sesama anak manusia. Mintalah kepada Allah yang pintu permohonannya tidak pernah tertutup. Tidak pernah tertutup. 24 jam selalu terbuka. Minta kepada Allah. Kalau ada orang dermawan, sedermawan apapun, kita minta kepada dia jam 1 malam, belum tentu dia kasih. Meskipun dia dermawan. Ketok pintu orang dermawan, jam 2 pagi. Pak, saya minta uang. Belum tentu dikasih, yang ada ditonjok. Nggak ada waktu yang lain ya. Ini waktu tidur. Tanda bahwa sedermawan apapun manusia ada keterbatasan. Allah subhanahu wa ta'ala pintu permintaannya tidak pernah tertutup. Kapanpun. Tidak pernah tertutup sekejap mata pun. Minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan marah kepada hamba yang tidak meminta kepadanya. Sementara manusia sedermawan apapun, semakin banyak diminta, semakin marah dia. Semakin diminta, semakin marah. Ayah, bagi duit dong. Ayah baik, 50.000. Nih nak, pergi sana. 1 jam, dia balik lagi. Ayah, bagi duit. Loh, baru 1 jam yang lalu. Ayah kasih kau duit. Bagi lagi dong ayah. Oke, ayah punya duit banyak, 100.000 lagi. Setengah jam balik lagi. Ayah, bagi duit. Kira-kira ayahnya langsung kasih atau sudah mulai mikir-mikir? Padahal ini anak kandungnya. Manusia punya sifat begitu, Pak. Semakin banyak diminta, semakin jangan minta dariku, nanti habis yang punya aku. Itu manusia. Allah unlimited. Tidak ada batasan. Siapa saja, kapan saja, berapapun yang dia minta Allah akan kasih. Selama terpenuhi syaratnya. Allahu Ta'ala. Baik Ustadz, mungkin ini pertanyaan yang terakhir.
Bagaimana membedakan bakti kepada orang tua dan mertua? Karena ini selalu memicu kecemburuan suami istri. Wahai para suami istri, pilih quality time, satu frekuensikan kita dengan pasangan kita. Sayang, aku punya orang tua dan aku punya mertua, itulah kedua orang tuamu. Aku berbakti kepada kedua orang tuaku semaksimal mungkin dan aku berbuat baik kepada mertuaku, dialah kedua orang tuamu. Tolong dukung aku. Dan kau, silahkan aku buka lebar-lebar pintu baktimu buat kedua orang tuamu, aku akan dukung. Kalau seorang suami tidak menyamakan persepsi bersama istrinya tentang baktinya pada orang tua dan berbuat baiknya kepada mertua, susah. Memang tidak sama antara orang tua dengan mertua. Orang tua itu wajib kita berbakti pada mereka. Kalau mertua, sangat dianjurkan kita berbuat baik pada mereka. Tapi sebaliknya, bagi istri kita, dia wajib berbakti pada orang tuanya dan kita sebagai suami mendukungnya agar dia berbakti kepada orang tuanya. Ketika kondisi-kondisi tertentu terkadang memang ujian seorang istri adalah mana yang perlu aku dahulukan, baktiku kepada suamiku atau baktiku kepada orang tuaku. Jawabannya adalah baktimu kepada suamimu wahai istri. Sebab Nabi bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai boleh bagiku, kata Nabi, perintahkan seseorang untuk sujud kepada sesama manusia, aku akan perintahkan seorang wanita untuk sujud kepada suaminya. Andai boleh. Tapi tak boleh sujud kepada sesama manusia. Saking besarnya kewajiban bakti seorang istri kepada suaminya. Kok begitu Pak Ustadz? Yang membesarkan wanita tersebut kan kedua orang tuanya. Ini laki-laki orang asing dalam hidup wanita tersebut, kasih ma'ar, qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil ma'ril madhkur, tiba-tiba lebih besar baktinya daripada kami orang tuanya. Islam mengatur dengan hikmah. Kita tak tahu hikmah itu. Tapi Islam detail. Ketika seorang wanita sudah disebutkan dalam ijab kabul suami dan bapak kandungnya, maka berpindahlah bakti urutan pertama wanita tersebut adalah kepada suami. Tapi bukan berarti suami boleh menghalangi istrinya untuk berbakti pada orang tua. Hal seperti ini harus disamakan persepsinya. Kuncinya apa? Ilmu. Kuncinya ilmu. Saya mengajak kepada seluruh kaum muslimin di Lubuk Linggau ini, jangan pernah merasa puas dari ilmu yang sudah kita pelajari. Terus belajar, belajar lagi, sambung belajar lagi, ajak istri, ajak anak-anak, belajar, ayo belajar. Sebab dengan ilmulah kita jadi tahu mana yang dituntunkan dengan benar oleh Islam. Ini porsinya wajib, ini anjuran, ini halal, ini haram, ini diridhai Allah, ini dimurkai Allah, ini mengantarkan ke surga, ini menyeret ke neraka. Ilmu. Karena itu kembali kepada pertanyaan. Kalau sering mematik perselisihan antara suami istri, pergi ke Masjid As-Salam, ngobrol berdua sama istri. Sayang, kita harus satu persepsi ini. Ini ayatnya, ini hadisnya. Begini Islam perintahkan kita. Bismillah nak, bismillah sayang. Komitmen. Dia tahu apa yang menjadi kewajibannya. Dia tahu apa yang menjadi haknya. Kita tahu apa yang menjadi hak kita. Sebagaimana kita tahu apa yang menjadi kewajiban kita. Tidak perlu ada gesekan. Dan sesuatu yang di hati, biasakan jangan disimpan sebagai dendam. Apalagi terhadap pasangan hidup kita. Wahai para suami, terkadang kita punya sebuah penilaian negatif kepada istri kita. Jangan biarkan syaitan menggoda. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Istriku manusia.
Dia bukan bidadari. Kalau ada kurang-kurangnya aku terima. Istri juga begitu. Ketika melihat, duh suamiku kok begini ya. Dulu sebelum aku dinikahi olehnya, nampaknya dia orang yang saleh. Nampaknya dia orang yang baik, begini begitu. Ternyata sudah dinikahi begini juga suamiku. Buang itu. Jangan biarkan syaitan menggoda kita. Nabi berpesan, la yafraq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan seorang suami mukmin membenci istrinya yang mukminah. Manakala suami mukmin ini melihat sesuatu yang tidak disukai dari istrinya yang mukminah, dia pasti akan melihat sisi lain yang dia bisa ridhai dari istrinya tersebut. Tidak ada yang sempurna, satukan frekuensi dan persepsi. Ajak bicara baik-baik, kemudian sepakati. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk menjalankan tuntunan agama dengan baik dan benar. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya hayyu ya qayyum. Birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Kita sambung kembali esok hari insyaallah ta'ala. Masih ada 7 pilar dasar lain untuk keberhasilan kita mendidik buah hati kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.